Selamat pagi, salam sahabat. Hari ini Senin 22 Juni tahun 2026. Mari di pagi yang indah ini kita merenungkan firman Tuhan dari 1 Samuel 2 ayat 11 sampai 26. 1 Samuel pasal 2 ayat 11 sampai 26. Demikianlah firman Tuhan. Lalu pulanglah Elkana ke Rama, tetapi anak itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan, ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Setiap kali seseorang mempersembahkan korban sembelihan, sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam membawa garpu bergigi 3 di tangannya dan dicucukkannya ke dalam bejana atau ke dalam kuali atau ke dalam belanga atau ke dalam periuk. Segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas, diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana. Ke Silo. Bahkan sebelum lemaknya dibakar, bujang imam itu datang, lalu berkata kepada orang yang mempersembahkan korban itu, "Berikanlah daging kepada imam untuk dipanggang, sebab ia tidak mau menerima daripadamu daging yang dimasak, hanya yang mentah saja." Apabila orang itu menjawabnya, "Bukankah lemak itu harus dibakar dahulu, kemudian barulah ambil bagimu sesuka hatimu?" Maka berkatalah ia kepada orang itu, "Sekarang juga harus kau berikan, kalau tidak, aku akan mengambilnya dengan kekerasan." Dengan demikian sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan, sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan. Ia masih anak-anak, yang tubuhnya berlilitkan baju efod dari kain lenan. Setiap tahun ibunya membuatkan dia jubah kecil dan membawa jubah itu kepadanya, apabila ia bersama-sama suaminya pergi mempersembahkan korban sembelihan tahunan. Lalu Eli memberkati Elkana dan istrinya. Katanya, "Tuhan kiranya memberikan keturunan kepadamu dari perempuan ini pengganti yang telah diserahkannya kepada Tuhan." Sesudah itu pulanglah mereka ke tempat kediamannya. Dan Tuhan mengindahkan Hana, sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Sementara itu makin besarlah Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. Eli telah sangat tua. Apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan, berkatalah ia kepada mereka, "Mengapa kamu melakukan hal-hal yang begitu? Sehingga kudengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat itu? Janganlah begitu, anak-anakku. Bukan kabar baik yang kudengar itu bahwa kamu menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran. Jika seseorang berdosa terhadap seorang yang lain, maka Allah yang akan mengadili. Tetapi jika seseorang berdosa terhadap Tuhan, siapakah yang menjadi perantara baginya?" Tetapi tidaklah didengarkan mereka perkataan ayahnya itu, sebab Tuhan hendak mematikan mereka. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Satu tempat, 2 kenyataan. Ketika suatu benda diikat dengan tali dan diputar, ada gaya sentripetal, daya tarikan ke pusat lingkaran, dan gaya sentrifugal, daya dorongan keluar lingkaran. Jadi pada saat bersamaan ada 2 arah gerakan yang bertolak belakang. Pada pusat yang sama di tempat Imam Eli melayani, terlihat 2 kenyataan yang bertolak belakang. Di satu sisi ada Samuel. Ia adalah pelayan Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli di ayat yang ke-11. Dan juga di hadapan Tuhan di ayat yang ke-18. Ia mendapat perhatian dan dukungan ibunya untuk melayani di ayat 19. Imam Eli pun memberkati orang tuanya, sehingga Tuhan menambahkan 5 anak lagi
ayat 20-21. Dan Samuel bertumbuh besar dan makin disukai Tuhan maupun sesama, di ayat yang ke-26. Sebaliknya, di sisi lain ada anak-anak lelaki Eli. Mereka adalah orang durjana yang tidak mengindahkan Tuhan, di ayat yang 12. Mereka memperlakukan persembahan umat sesukanya, juga mengambil paksa daging dan lemak yang bukan bagian mereka, di ayat 13-17. Bahkan mereka tidur dengan para pelayang, di ayat 22. Eli menegur, tetapi mereka tidak mendengarkannya, ayat 23-25. Sebagai imam, tentunya Eli mengajari anak-anaknya untuk menghormati dan melayani Tuhan. Namun kenyataannya, kedua anaknya menista Tuhan. Mengapa hal ini bisa terjadi? Hofni dan Pinehas memiliki jabatan sebagai imam, tapi yang mereka lakukan adalah kejahatan. Mereka terus berbuat jahat karena ayah mereka tidak mencegah mereka, di ayat 1 Samuel 3:13. Akibatnya mereka mencela Tuhan yang seharusnya mereka layani. Samuel juga melayani tempat yang sama dengan Hofni dan Pinehas, tapi ia memperhatikan dan memperlihatkan sikap yang sangat berbeda. Bagaimana hal ini terjadi? Samuel memiliki hati yang mau mendengarkan ajaran Eli dan menaati perintah Tuhan. Ia tidak hanya menerima jabatan imam, tapi juga menjalankan tugasnya di hadapan Tuhan sebagaimana mestinya. Hasilnya, ia menerima berkat pemeliharaan dari Tuhan dan kasih karunia dari Tuhan dan sesama. Di dunia, di mana banyak orang melayani keinginan mereka sendiri, siapa yang akan kita layani? Lingkungan kita boleh sama, tetapi dengarkanlah dan taatilah Tuhan. Mari bersama kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk tempat di mana kami boleh bertumbuh. Mampukan kami Tuhan, dimanapun kami berada, baik di rumah, di tempat kerja, di gereja, di masyarakat. Mampukan kami untuk boleh mendengar firman-Mu dan boleh mendengar misi-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga Tuhan, apa yang kami katakan, kami fikirkan dan kami lakukan, semua seturut dengan kehendak-Mu. Mampukan kami untuk beri yang terbaik, bukan untuk nama kami sendiri, tapi itu semua untuk kemuliaan-Mu. Sehingga melalui kami, kasih-Mu dan pemeliharaan-Mu boleh dinyatakan. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau terus memperlengkapi kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas, selamat berbagi kasih-Nya, dan melihat serta menunjukkan kasih kemuliaan Tuhan dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati.